Selamat pagi, saudaraku terkasih, saudariku terkasih. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda tahu bahwa ini adalah momen istimewa, pertemuan iman dan harapan. Katakan sesuatu kepada saya, pernahkah Anda merasa begitu kecil, begitu terlupakan, seolah-olah suara Anda tidak mencapai hati Tuhan? Mungkin Anda merasa bahwa dunia meremehkan Anda, bahwa perjuangan Anda tidak diperhatikan dan tidak seorang pun benar-benar melihat usaha Anda. Saya ingin meyakinkan Anda hari ini, dengan segenap cinta di hati saya, bahwa Anda tidak sendirian. Bahkan ketika segala sesuatu tampak sulit dan dunia mencoba meremehkan Anda, Tuhan kita yang setia membela Anda, menguatkan Anda dan mengangkat Anda dengan cintanya yang tak terbatas. Marilah kita merenungkan kebenaran ini bersama-sama dan membuka hati kita untuk doa yang akan mengubah hari Anda. Kita hidup di dunia yang mengukur nilai berdasarkan penampilan, kinerja, pengaruh, dan pencapaian yang terlihat. Jika Anda tidak memenuhi standar ini, Anda akan segera disingkirkan. Media sosial memperkuat hal ini setiap hari, menunjukkan kehidupan yang tampaknya sempurna, senyum yang terlatih, dan kesuksesan yang terus-menerus. Dan kemudian, di saat-saat yang tidak menentu, Anda mendapati diri Anda membandingkan perjalanan Anda dengan perjalanan orang lain. Anda mulai bertanya-tanya apakah Anda tertinggal, apakah Tuhan telah melupakan Anda, apakah hidup Anda benar-benar layak dijalani. Pikiran-pikiran ini, meskipun tidak terdengar, membebani jiwa Anda seperti rantai. Namun, Tuhan tidak mengukur Anda dengan standar yang sama seperti dunia. Sementara dunia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Sementara dunia mencari kinerja, Tuhan mencari penyerahan diri. Dia tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang rela. Orang yang terluka yang, bahkan ketika terluka, masih memiliki iman untuk terus berjalan. Orang biasa yang, bahkan tanpa pengakuan, memilih untuk berbuat baik, melayani, mengampuni, dan mencintai. Anda mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Anda sepenuhnya terlihat dan dikenal oleh Tuhan. Tidak ada tindakan kebaikan yang luput dari perhatiannya. Dan disitulah letak rahasianya. Ketika Anda merasa direndahkan, dihina, dilupakan, Tuhan mendekat. Alkitab penuh dengan contoh-contoh orang biasa yang diangkat oleh Tuhan ketika mereka sedang terpuruk. Musa ditolak, diasingkan di padang gurun dan mengira misinya sudah berakhir. Namun di sanalah, dalam kesendirian, Tuhan memanggilnya. Daud adalah yang termuda di rumah, dilupakan di padang, tetapi dialah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Maria adalah seorang wanita muda yang sederhana dan tidak dikenal, tetapi dialah yang mengandung juru selamat dunia dalam rahimnya. Kisah-kisah ini tidak ada dalam Alkitab secara kebetulan. Kisah-kisah ini ditulis agar, pada hari-hari ketika Anda merasa terlalu kecil, terlalu lemah, terlalu terlupakan, Anda ingat bahwa Tuhan memilih orang-orang yang dunia coba hapus. Dia mengangkat mereka yang terhina. Dia meninggikan mereka yang ditolak. Dia mengubah lembah air mata menjadi jalan harapan. Mungkin hari ini Anda sedang berjuang melawan perasaan tidak mampu. Mungkin Anda telah menerima kata-kata kasar, kritik yang menyakitkan, atau mungkin Anda telah diabaikan oleh orang-orang yang paling Anda inginkan perhatiannya. Mungkin Anda telah mencoba untuk menjadi kuat, tetapi kenyataannya adalah bahwa di dalam diri Anda lelah. Dan semua ini telah membuat Anda meragukan harga diri Anda. Namun, berikut adalah kebenaran yang perlu bergema di hati Anda. Anda dicintai, dipilih dan didukung oleh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan tidak memanggilmu karena apa yang dikatakan dunia tentang dirimu. Dia memanggilmu dengan namamu. Dia melihatmu. Dia tahu apa yang tidak dilihat orang lain. Air matamu yang tersembunyi, pergumulanmu yang sunyi, doa-doamu yang diucapkan dalam kegelapan. Dan lebih dari itu, Dia siap mengangkatmu. Ketika Anda datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Dia tidak hanya menyambut Anda. Dia memulihkan Anda. Dia mengambil kembali kepingan-kepingan itu dan mulai membangun kembali sesuatu yang baru, indah, dan bermakna. Dan seringkali, pada saat semua tampak hilang, Tuhan sedang menyiapkan panggung untuk mengangkat Anda di hadapan mereka yang meragukan Anda. Dia mengubah kekalahan menjadi kesaksian, kegagalan menjadi pelajaran, bekas luka menjadi tanda kemenangan. Jadi jangan berkecil hati.
Sekalipun dunia mengatakan bahwa Anda tidak berharga, suara Tuhan tetap berkata, "Kamu milikku. Aku telah memilihmu. Aku akan mengangkatmu." Dan itulah sebabnya kita akan berdoa bersama hari ini. Karena ketika kita merasa kecil, ketika segala sesuatu tampaknya menghancurkan kita, di tempat yang rentan itulah Tuhan bertindak dengan kuasa yang paling besar. Di sanalah Dia menunjukkan bahwa kekuatan tidak datang dari kita, tetapi darinya. Di tempat yang menyakitkan itulah Dia menghembuskan kehidupan baru. Jika Anda sudah sampai sejauh ini dan merasa tidak ada seorang pun yang memahami Anda, saya ingin mengingatkan Anda, Tuhan mengerti. Jika Anda berjalan dalam diam, menahan tangis, tersenyum di luar dan berteriak di dalam, ketahuilah bahwa Dia melihat semuanya. Dan Dia ada di sini sekarang, siap mengangkat Anda. Anda bukanlah sebuah kebetulan. Anda tidak luput dari surga. Tuhan punya rencana, bahkan di malam-malam tergelap Anda. Persiapkan hati Anda, karena dalam beberapa saat ke depan, kita akan menyerahkan kepada Tuhan semua perasaan penolakan, semua frustrasi, semua rasa sakit karena merasa direndahkan. Dan ketika kita berdoa, sesuatu yang dahsyat terjadi, rantai mulai terlepas, pikiran diperbarui, dan hati mulai berdetak dengan harapan lagi. Jika pesan ini menyentuh hati Anda sejauh ini, jangan tinggalkan pesan ini tanpa menghubungi kami. Berlangganan saluran ini sekarang juga, aktifkan loncengnya, sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan kata-kata ini dan tulis di komentar, "Tuhan mengangkatku saat dunia mencoba menjatuhkanku." Mari kita sebarkan iman, kekuatan, dan penghiburan kepada mereka yang membutuhkannya. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, tetapi bagaimana Tuhan akan mengangkat saya? Bagaimana Dia dapat mengubah situasi yang tampaknya mustahil ini? Ini adalah pertanyaan yang sah. Di saat-saat lemah, pikiran bersikeras menciptakan skenario kekalahan. Keraguan mulai berbisik bahwa Anda tidak akan berhasil, bahwa tidak ada yang akan berubah, bahwa janji-janji Tuhan adalah untuk orang lain, tetapi bukan untuk Anda. Dan justru di saat-saat seperti inilah kita perlu mengingat kebenaran yang tak tergoyahkan. Tuhan adalah ahli dalam mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Ketika segala sesuatu di sekitar Anda berteriak kegagalan, Tuhan membisikkan kemenangan. Ketika pintu-pintu tampak terkunci, Dia memiliki kunci yang tepat untuk membuka apa yang Anda pikir telah hilang selamanya. Firman Tuhan penuh dengan kesaksian tentang transformasi. Ayub kehilangan segalanya, kesehatan, harta benda, keluarga, dan teman-teman. Namun, ia tetap setia. Dan di akhir kisahnya, Tuhan membangkitkannya dengan 2 kali lipat dari yang dimilikinya sebelumnya. Kita tidak boleh lupa bahwa waktu Tuhan itu sempurna. Seringkali, menunggu membuat kita putus asa. Penundaan membuat kita merasa seperti telah ditinggalkan. Namun pada kenyataannya, Tuhan bekerja di balik layar, mengatur semua bagian, mempersiapkan orang, tempat, dan kesempatan untuk saat yang tepat bagi perubahan Anda. Sementara Anda berdoa dan menunggu, Tuhan menggerakkan surga untuk mendukung Anda. Tahukah Anda air mata yang Anda teteskan dalam keheningan kamar Anda? Itu tidak sia-sia. Anda tahu malam-malam ketika Anda meletakkan kepala di atas bantal dan berpikir, "Saya tidak tahan lagi?" Tuhan melihat setiap air mata itu. Dia mendengar setiap pikiran yang Anda miliki, bahkan pikiran yang tidak pernah berani Anda ungkapkan. Dia tahu beban yang Anda pikul di pundak Anda dan tahu bagaimana memberi Anda ketenangan. Dan hal yang paling indah adalah bahwa Tuhan tidak hanya melihat penderitaanmu, Dia merasakannya bersamamu. Yesus sendiri menghadapi penolakan, pengkhianatan, penghinaan, dan ejekan. Dia tahu bagaimana rasanya merasakan sakit. Itulah sebabnya ketika kamu berlutut dan menyerahkan hatimu yang terluka kepadanya, kamu dapat yakin bahwa kamu sedang berbicara dengan seseorang yang sangat memahami dirimu. Tuhan tidak hanya akan mengangkatmu, Dia akan mengangkatmu dengan cara yang akan membuat mereka yang melihatmu terdiam. Dia akan mengangkatmu dengan penuh kehormatan. Dia akan menguatkanmu dari dalam. Dia akan memberimu pandangan baru tentang hidup. Kisahmu tidak berakhir dengan kekalahan. Tuhan sedang menulis babak baru. Dan meskipun tampaknya kamu sudah berada di akhir hari ini, pada kenyataannya, kamu baru setengah jalan. Kemenangan belum datang. Berapa kali Anda berpikir untuk menyerah?
Berapa kali Anda merasa bahwa semua yang Anda lakukan sia-sia? Mungkin Anda melihat sekeliling dan berpikir, tidak seorang pun memperhatikan usaha saya. Saya berkorban, saya mengabdikan diri, saya berjuang setiap hari, namun saya terus dilupakan. Namun ketahuilah ini, langit sedang memperhatikan. Benih yang kau tanam dalam diam akan berbunga. Doa-doamu yang terpendam akan terjawab. Mimpi-mimpi yang kau kubur karena takut atau kecewa, Tuhan masih mengingat semuanya. Jangan berpikir bahwa waktu telah membuat Tuhan lupa. Sebaliknya, Dia sedang mematangkan segalanya sehingga ketika itu terjadi, itu akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari yang kau bayangkan. Oleh karena itu, meskipun keputusasaan mencoba menghentikan Anda, meskipun kesedihan mencoba membungkam Anda, bangkitlah dalam semangat. Sikap rohani Anda ketika menghadapi kesulitan dapat sepenuhnya mengubah arah hidup Anda. Alih-alih menyerah pada rasa takut, mulailah menyatakan dengan iman, Tuhan akan mengangkat saya. Masa depan saya ada di tangan-Nya. Tidak ada yang akan memisahkan saya dari tujuan yang Dia miliki untuk saya. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 41, ayat 10, Karena itu jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini ditujukan untuk Anda. Ini bukan untuk tokoh yang jauh di dalam Alkitab, atau untuk orang-orang yang lebih suci. Ini ditujukan untuk Anda, yang ada di sana sekarang, mendengarkan pesan ini dan merasakan setiap kata. Dan tahukah Anda? Tuhan akan menggunakan rasa sakit Anda untuk membangun kesaksian yang kuat. Suatu hari, Anda akan melihat ke belakang dan memahami mengapa Anda harus melalui semua ini. Anda akan menyadari bahwa setiap air mata berfungsi untuk menyirami tanah tempat Tuhan sedang mempersiapkan panen yang melimpah. Setiap tidak yang Anda terima, setiap pintu yang ditutup, setiap persahabatan yang menjauh, semuanya memiliki tujuan. Hidup mungkin mencoba merendahkan Anda. Keadaan bahkan mungkin menekan Anda. Namun, Tuhan akan mengangkat Anda dengan cara yang bahkan akan mengejutkan Anda. Jadi, teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah berjalan. Jangan berhenti sekarang. Yang terbaik belum datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memanjatkan doa yang kuat, memohon kepada Tuhan agar menyingkirkan dari Anda semua beban penolakan, semua perasaan rendah diri, semua rasa sakit yang disebabkan oleh kata-kata yang menyakiti Anda. Marilah kita berseru bersama agar Roh Kudus membawa kesembuhan, pemulihan, dan harapan baru bagi hati Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, manfaatkan momen ini untuk semakin menguatkan iman Anda. Subscribe channel ini, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan doa-doa berikutnya, like video ini, bagikan ke orang yang membutuhkan, dan tulis di kolom komentar, saya percaya Tuhan akan mengangkat saya. Interaksi Anda membantu kami menyampaikan pesan ini kepada lebih banyak orang yang membutuhkannya. Sekarang, mari kita bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Tutup mata Anda, jika Anda bisa. Tarik napas dalam-dalam dan bukalah hati Anda untuk menerima sentuhan Tuhan. Dimanapun Anda berada, baik di rumah, di tempat kerja, di angkutan umum, atau bahkan dalam keheningan kamar Anda, Tuhan sedang mendengarkan Anda sekarang. Ya Tuhan, Allahku dan Bapakku, saat ini aku menghadapkan diriku di hadapan MU. Hatiku di sini, terbuka, haus akan kasih karunia MU. Engkau tahu pergumulanku, air mataku yang tersembunyi, dan pikiran-pikiran yang sering menyiksaku. Bapa, aku mohon, datanglah ke dalam hidupku hari ini dengan cara yang baru. Angkatlah aku dari setiap kejatuhan. Sembuhkan luka-luka yang telah ditimbulkan dunia di hatiku. Berapa kali, Tuhan, aku merasa kecil, tak terlihat, dan tak dihargai. Namun hari ini aku ingin menyatakan dengan iman, aku adalah anak MU, aku dikasihi oleh MU, dan tak ada penderitaan yang akan menghentikanku dari menjalankan tujuan MU. Di mana dulunya ada rasa malu, tempatkanlah kehormatan. Di mana dulunya ada rasa takut, tuangkanlah keberanian. Di mana dulunya ada kesedihan, tanamlah sukacita MU yang sejati. Tuhan, aku berdoa sekarang untuk semua kata-kata negatif yang pernah diucapkan tentangku.
Untuk semua saat aku direndahkan oleh seseorang yang tidak melihat nilaiku. Untuk semua pintu yang telah tertutup dan untuk semua kesempatan yang telah kulewatkan. Bapa, aku serahkan kepada MU setiap kekecewaan, setiap air mata, setiap mimpi yang terpendam. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan MU, karena aku tahu bahwa hanya Engkau yang dapat mengubah apa yang saat ini tampaknya mustahil. Roh Kudus, hembuskanlah kehidupan baru ke dalam hidupku. Perbaruilah kekuatanku, seperti yang dikatakan firman MU dalam Yesaya pasal 40, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Semoga janji ini terpenuhi dalam diriku hari ini. Semoga aku merasakan pembaruan MU yang menyerbu tubuhku, pikiranku dan jiwaku. Tuhan, aku mohon padamu, sembuhkanlah trauma masa lalu. Pulihkan harga diriku yang terluka. Bantulah aku melihat hidup melalui mata MU. Semoga aku mampu melihat harga diriku sendiri, bukan berdasarkan pendapat orang lain, tetapi berdasarkan kebenaran yang datang dari MU. Semoga aku mengerti bahwa bahkan ketika dunia mencoba merendahkanku, Engkau mengangkatku dengan cinta dan kuasa. Bapa, persiapkanlah jalan yang akan kutempuh. Bukalah pintu-pintu yang saat ini hanya kulihat sebagai tembok. Tempatkanlah orang-orang yang tepat di jalanku, yang membantuku bertumbuh, yang membangunku, dan yang menjadi sarana berkat dalam hidupku. Singkirkanlah dariku semua pengaruh negatif, semua kata-kata kutukan, semua energi kekalahan. Semoga hanya roh MU yang memiliki tempat di dalamku. Tuhan, aku juga berdoa untuk semua orang yang mendengarkan doa ini, untuk setiap orang yang mengikuti doa ini, untuk setiap hati yang terluka, untuk setiap air mata yang jatuh dalam keheningan, untuk setiap desahan keputusasaan. Semoga penghiburan MU menjangkau orang ini sekarang. Semoga mereka merasakan pelukan MU yang tak terlihat tetapi kuat. Semoga mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ya Tuhan, bangkitkan yang telah jatuh. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hadirkan kehidupan di mana yang sebelumnya hanya kematian, tumbuhkan harapan di mana yang sebelumnya hanya keputusasaan. Ubahlah cerita, tulislah awal yang baru, capailah apa yang dikatakan manusia sebagai hal yang mustahil. Dan meskipun jawabannya tidak datang hari ini, jawaban itu memberi orang itu iman yang tak tergoyahkan, iman yang melawan waktu, yang melewati pagi-pagi penuh air mata, yang tidak menyerah, yang terus percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktu yang tepat. Saya bersyukur kepada MU, Tuhan, atas setiap kemenangan yang sudah di depan mata. Saya memuji MU terlebih dahulu atas berkat-berkat yang telah Engkau persiapkan bagi saya dan bagi setiap orang yang berdoa bersama saya sekarang. Saya tahu bahwa mulai saat ini, musim baru dimulai. Musim pertumbuhan, penghormatan, pemulihan, dan penyembuhan emosional. Mulai sekarang, setiap kali aku mendengar suara-suara yang mencoba merendahkanku, aku akan mengingat doa ini. Semoga pikiranku terlindungi dari kebohongan musuh. Semoga hatiku teguh dalam kebenaran MU. Aku dicintai, aku dipilih, aku dikuatkan oleh MU. Dan jika aku merasa lemah lagi, bolehkah aku mengingat percakapan kita dengan MU sekarang? Bolehkah aku kembali ke sini, mendengarkan setiap kata lagi, dan mendapatkan kembali kekuatanku? Karena aku tahu, Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Dan akhirnya, aku mohon, gunakanlah hidupku untuk mengangkat orang lain juga. Semoga aku menjadi alat terang MU. Semoga aku menjadi jawaban doa dalam kehidupan seseorang. Semoga aku membantu orang lain untuk bangkit, sama seperti Tuhan mengangkatku hari ini. Saya berdoa untuk semua ini dengan iman, dengan harapan baru dan dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bertindak sekarang. Dalam nama Yesus, saya menyatakan amin. Jika doa ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa Tuhan berbicara kepada Anda hari ini, saya ingin memberikan undangan yang sangat istimewa. Berlangganan saluran ini sekarang, aktifkan lonceng untuk menerima doa-doa berikutnya, tinggalkan like Anda untuk membantu kami menjangkau lebih banyak orang dan bagikan video ini dengan seseorang yang Anda kasihi. Tulis di sini di komentar, Tuhan membangkitkan aku.
Partisipasi Anda sangat penting agar pesan ini terus sampai ke hati orang lain. Semoga kedamaian Tuhan menyertai Anda hari ini dan selamanya.